Kali ini saya berada pada satu tempat wisata juga, tapi ini lebih ke alam. Eh, Masyarakat Bandung mengenalnya dengan sebutan saat ini adalah Tahura, Taman Hutan Raya. Nah, kalau teman-teman berjalan jalan kota Bandung, coba mampir ke Tahura karena di sini selain pemandangannya yang bagus, udara yang segar, ada juga objek wisata yang masih saat ini menyimpan satu misteri, khususnya misteri yang tidak terlihat. Gua Belanda dan Gua Jepang. Di Gua Belanda ini, saya punya pengalaman pribadi yang saya pikir sampai saat ini masih belum bisa dilupakan karena peristiwanya cukup tragis juga. Saya kehilangan dua orang teman saya setelah kami dengan berani-beraninya punya niatan ingin melakukan penelusuran sambil menantang satu kata, sambil menantang mengucapkan satu kata yang menjadi pantangan di wilayah tersebut dari turun-temurun. Di Gua Belanda ini, saya sendiri punya pengalaman. Pada waktu itu saya pernah ikut acara uji nyali yang diadakan oleh stasiun swasta. Saya uji nyali di sana, itu pertama kali saya menginjakan Gua Belanda. Saya ditutup matanya dan ditaruh di kursi yang terasa banget adanya pohon besar di samping saya karena ketika saya pegang ini batang pohon. Sampai di sini masih batang pohon yang sama. Artinya saya duduk berada di tepat bawah pohon yang besar. Selama mata ditutup, 1 jam pertama, 2 jam, 3 jam, pas kalau nggak salah itu terasanya ya di 3 jam lah saya menutupkan mata itu. Karena setiap 1 jam alarm jam saya bunyi tit tit gitu. 1 jam pertama, 2 jam seperti itu. Saya mulai mendapatkan satu gambaran. Ya, saat itu saya pikir ini sugesti atau ilusi atau halusinasi. Satu gambaran, ada sosok perempuan. Ya, sosok perempuan menggunakan baju biasa, baju dengan ada warna coklat tebal ya, seperti kayak mantel gitu, diikat sama tali karung goni itu, sini diikat, dan dia ditarik paksa oleh beberapa orang yang terlihat saat itu tuh putih, tinggi, ya, berambut tidak seperti warga lokal, dan mungkin bisa dipastikan dia adalah sosok tentara Belanda. Nah, perempuan ini ditarik secara paksa dari bawah, secara paksa dan ditunjuk seperti itu. Eh, Tidak ada pelecehan seksual di sana, tapi benar-benar disiksa dan dia dipaksa mengaku bahwa dia yang membocorkan rahasia oleh Belanda dengan tuduhan bahwa kamu yang membocorkan tempat ini, kamu yang memberikan informasi kepada lawan mereka atau para pejuang atau mungkin Jepang yang saat itu kan menguasai. Sosok perempuan ini beberapa kali berontak-berontak ingin lepas. Ini yang ada di ini ya, di vision saya. Jadi ini yang saya alami sendiri. Jadi bukan cerita fiktif atau mengarang. Jadi benar-benar apa yang saya alami. Dan ini saya berbicara tanpa skrip. Jadi langsung apa yang saya ingat saat itu yang saya sampaikan. Ketika dia diberontak-berontak tersebut, satu orang dari belakang nembak kepalanya. Terlihat jelas jatuh, kemudian ada seperti kayak instruksi disuruh pisahkan badan-badan dia. Akhirnya ada satu orang besar itu motong tubuhnya, ditaruh di sebelah kanan pintu masuk pakai gantungan apa saya kurang tahu, kayak tali gitu, ada tulisan
tulisannya saya nggak tahu bahasa Belanda, tapi sepertinya peringatan bagi mereka yang mencoba untuk membocorkan. Aduh, ada yang ngintip ya. Maaf ya, kalau ngomong kayak gini suka ada yang ngintip. Tapi udah oke. Kepala doang sih. Ya, ini begitulah pokoknya. Ada suara lagi, langkah kaki. Nah, jadi peringatan bagi mereka yang mencoba untuk membocorkan rahasia apa yang terjadi di Gua Belanda itu kepada pejuang mungkin, kepada Jepang. Nah, sosok perempuan ini seakan-akan pada saat itu duduk di sebelah saya. Dia kayak yang ngasih gambaran melalui telapak tangan dia agar saya melihat apa yang terjadi pada saat itu. Terasa banget di sebelah saya karena ketika saya duduk ada yang dorong ya. Saya pikir pas saya pegangnya nggak ada orangnya. Terus di gambaran itu jelas banget wujud seorang perempuan ini. Dan sampai sekarang sosok ini masih ada, suka berdiri atau gentayangan tepat di pintu masuk Gua Belanda. Masih suka berdiri di sana. Ya, cuman ada beberapa orang saja yang akan bisa melihat dia. Selebihnya dia ada di sana dan menunggu orang yang serupa wajahnya dengan sosok pembunuh atau sosok yang membunuh dirinya. Jadi terlihat bagaimana dia mencari sosok pembunuh yang begitu kejam menghabisi diri dia saat itu. Ya, jadi ini cukup ngeri. Saya nggak banyak ngomong, akhirnya pas saat itu ada satu kata pantangan yang ada di tempat itu. Masyarakat mensakralkan kata lada. Kalau diucap kata lada, maka bisa jadi ada bencana atau bisa jadi ada penampakan di sana. Setelah saya ikut uji nyali beberapa tahun kemudian, saya bikin satu tim ekspedisi penelusuran ke Gua Belanda dengan niat ingin membersihkan kata lada itu. Jadi orang bisa bebas untuk berucap lada tanpa ada gangguan. Akhirnya kami dengan beberapa tim lumayan, tapi saat itu praktisnya 3 orang, saya dan kedua teman saya. Namanya tidak perlu disebutkan karena sudah almarhum semua. Semoga mereka bisa diterima di sisi Allah, diberikan tempat yang terbaik. Kami masuk bertiga dengan niat ini meruat Goa Belanda. Nah, jadi intinya kami sudah siap untuk bertempur melawan satu sosok yang menjadi penguasa di Goa Belanda itu. Kami bertiga melakukan duduk ritual khusus, tepat banget di dalam bolongan yang ada, sepertinya dijebol gitu, ada satu bolongan, masuk itu masih ada tanah, sepertinya belum selesai dibangun, ya ada aliran air, mata airnya itu kecil banget, semakin mengerucut seperti goa. Duduk di sana dan kami masing-masing membacakan doa khusus untuk memanggil sosok tersebut. Ketika mulai ritual, dalam batin saya muncul gambaran sosok monyet berwarna putih, mirip persis seperti Hanuman, tapi dia seperti ini jalannya, lehernya pendek, mulutnya agak ke depan seperti buaya, tapi itu monyet, mulut seperti buaya, taring semua, dan si kening itu nukik ke dalam, matanya kecil banget, dan dia jalan seperti ini. Kami pancing, lada, tiba-tiba ada suara, woi, dan itu menggema suaranya kemana-mana. Kayak udah saling lihat. Saya lihat lagi, gimana? Lanjut. Akhirnya kami lanjut baca, bakar satu madat untuk memanggil sosok tersebut, dan ada satu minyak khusus memanggil mustika atau memanggil sosok yang ada di sana. Kami lempar ke air itu, tiba-tiba kakinya aja yang keluar. Kaki ya, brak gitu. Mungkin jempolnya yang kami lihat itu.
Dari situ terjadi saling serang, ya kedua teman saya itu sama-sama saling dorong, eee, kita sama-sama kelelahan, tiba-tiba muncul satu pusaka. Muncul di depan kita pusaka tuh, di tangan tuh seperti naik, Salahnya, kedua teman saya ini merebut, masing-masing ngambil. Ya, saya nggak sempat karena loadingnya lama. Itu apa ya? Itu apa ya? Diambil atau enggak? Teman saya berdua langsung tiba-tiba manggil. Ternyata itu adalah pancingan. Pancingan dalam artian ketika sosok itu sudah mulai terdesak, dia menampilkan pusaka itu untuk mengubah fokus manusia yang sedang melawan dia. Dalam artian dua teman saya ini. Dan ketika dia pegang pusaka itu langsung kesurupan dua-duanya. Akhirnya acara itu gagal. Kita bawa dua orang itu keluar. Wah, kesurupan. Wah, akhirnya kita bersihkan di luar. Bersih. Oke, udah sembuh, udah sehat. Keduanya sadar. Saya dan ada satu teman lagi masuk ke dalam cari pusaka itu sudah nggak ada. Dan kondisi ruangan, kondisi lorong bener-bener terasa angker, terasa berat auranya sampai merinding kedua telapak tangan saya. Merinding semuanya. Akhirnya memberanikan diri, lihat nggak ada pusaka, kita jalan cepat balik kanan. Cepat, ayo cepat-cepat kita keluar dari tempat ini. Bisa dikatakan ruatan saat itu gagal. Gagal karena sempat terjadi insiden kesurupan. Selang dari situ, besoknya sakit dua-duanya. Teman saya yang kesurupan, sakit-sakit dan semuanya meninggal. Saya kehilangan dua teman spiritualis di situ. Bisa dibilang semuanya kepancing karena adanya pusaka itu. Saya ditolong oleh pikiran saya yang berpikir ini apa ya, loadingnya lama gitu, ini pancingan atau apa. Jadi saya nggak ada refleks ingin pegang, kedua teman saya pegang. Sosok kera putih ini tangannya panjang, dia seperti ke tanah seperti itu, tapi kakinya pendek. Jadi bisa dibilang ini pantatnya langsung kaki gitu. Jadi nggak ada paha, nggak ada betis. Ininya nempel ke tanah. Mulutnya panjang seperti buaya dan keningnya nonjol, nukik seperti ikan lohan ya. Kalau tahu ikan lohan, nukik seperti itu, matanya kecil banget. Di sininya rambut semua, warna merah wajahnya. Nah, itu adalah siluman kera warna putih yang ada di situ. Itulah penguasa yang ada di sana. Jadi kata lada bisa dibilang angker itu banyak banget mitosnya yang mengartikan sendiri. Ada yang dibilang lada itu adalah nama sosok silumannya. Ada yang bilang lada itu bentuk konspirasi Belanda agar jangan sampai ada yang mendekati tempat itu. Jadi dibikinlah sebuah cerita bahwa kata lada bisa menghadirkan siluman segala macam, bikin sial segala macam. Ditambah adanya kebetulan orang ngomong lada kemudian dia celaka. Jadi dicocokisme atau disangkut pautkan bahwa tuh kan kalau kamu ngomong kata lada langsung celaka. Nah, seperti itu. Jadi akhirnya singkat cerita, sampai sekarang mitos kata lada masih berjalan di wilayah tersebut dan orang masih menghargai, masih respect, tidak mau mengucap kata lada sepanjang wilayah tersebut. Dimulai dari Dago sampai ke Maribaya. Itu sangat sakral. Nah, bahkan pernah saya bareng-bareng tim syuting dalam mobil melewati satu jalur yang sebenarnya bukan dari Goa Belanda, tapi jalur yang berbeda, tapi satu garis di mana wilayah tersebut tidak boleh mengucapkan kata lada. Kami pancing di dalam mobil, lada. Tiba-tiba dari pohon ke pohon itu ada yang lompat. Kita ngelewatin jalan bukit terus pinggir lembah. Ada pohon tuh ada yang lompat-lompat. Terlihat jelas itu ada monyet-monyet yang cukup besar badannya yang lompat, yang lihat ke arah kita. Dan itu bentuknya bukan monyet yang ada di dunia, siluman. Itu serem banget. Nah, di Goa Belanda ini
ketika teman-teman masuk, di belokan sebelah kanan, belokan pertama, itu ada Nyi Mas Ratnawulan namanya. Nyi Mas Ratnawulan. Ini adalah salah satu sepuh yang sudah ada di sana. Yang ada di sana sebelum goa itu berdiri, karena dia menjaga satu titik mata air yang ditimbun oleh orang Belanda mungkin zaman dulu yang ada di situ. Sampai sekarang masih ada. Dia berwujud seperti seorang putri ya yang badannya agak miring ke kiri. Kemudian selendangnya turun semua, dia pegang seperti ini, selendangnya warna kuning dengan wajah dia yang lonjong semua. Lonjong, kalau kita ada bulatnya, dia lonjong semua, ya, mulutnya kecil seperti ini, bibirnya, matanya bulat tapi agak miring ya, bulat miring seperti itu. Ini bukan korin, tapi ini jin. Ini yang saya temukan langsung dan sempat komunikasi. Nggak ada yang datang. Biasanya kalau saya panggil suka datang. Nyimas tidak datang, tidak hadir. Nah, bagi yang ke gua Jepang atau gua Belanda, walaupun kita tidak meyakini kata lada itu, tapi sebagai antisipasi baiknya jangan diucap. Karena memang saya beberapa kali coba ini mengundang satu sosok jin berupa monyet yang datang mengelilingi saya. Nah, bagi teman-teman yang memiliki kelebihan seperti indigo atau lebih sensitif, yang ingin merasakan sensasi yang berbeda, silakan datang, berkunjung dalam hati sebut lada. Nanti rasakan ada angin yang tiba-tiba berembus dari depan, datang menerpa wajah, artinya mereka merespon kata lada yang sudah teman-teman ucapkan. Selamat malam, saya Kang Jeffman. Saksikan stand up misteri berikutnya. Terima kasih.